Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Pak berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pak sendiri juga dalam keadaan sehat hingga saat ini. Berjumpa lagi dengan Pak dalam pembelajaran daring seni budaya kelas 8. Semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Oke teman-teman, sebelum kita memulai dengan perjumpaan kita dalam pembelajaran daring hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan doa sebelum belajar. Marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah Pak memimpin doa ini dalam ajaran Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini, hari yang Engkau jadikan bagi kami anak-anak-Mu untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik demi kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin belajar seni budaya. Hadirlah bersama kami. Bukalah mata dan pikiran kami, agar kami mampu untuk belajar dengan tenang di tengah pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami, agar apa yang kami dengarkan secara daring ini dapat menjadi bekal untuk perjuangan hidup kami sebagai pelajar. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman sekalian, setelah kita doa bersama, kita kembali melihat topik kita pada hari ini. Di mana topik pertemuan pertama hari ini, yang pertama adalah sapa, salam, dan senyum. Tadi kita sudah mulai dengan sapa, salam, dan senyum, walaupun melalui YouTube ya, teman-teman menonton dan mendengarkan Pak dan belajar secara langsung. Yang kedua adalah menyampaikan rencana belajar, pengenalan materi, model atau sistem belajar. Kita akan melihat setelah kita dari kelas 7 dan naik ke kelas 8, apa yang ingin kita pelajari lagi tentang mata pelajaran seni budaya. Baik, kita lanjut pada slide yang berikut, di mana sebelum kita memulai dengan pelajaran untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, Pak ingatkan lagi bahwa yang pertama yang harus Anda lakukan adalah jangan lupa mengisi absensi. Beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan dalam absensi kehadiran adalah yang pertama, absensi kehadiran pada aplikasi YouTube Celo Channel. Yang kedua, pada channel YouTube di bagian kolom komentar, siswa wajib menuliskan nama lengkap, kelas, dan nomor absen siswa. Jadi teman-teman, Pak harap Anda melihat nomor absenmu di urutan keberapa, tulisnya dengan baik sehingga membantu Pak untuk nanti bisa mengisi nilai atau mengisi kehadiran Anda. Jangan lupa. Dan yang ketiga adalah Anda wajib melakukan like, subscribe pada channel pembelajaran yang sudah diikutinya dan menekan tombol lonceng untuk notifikasi pembelajaran yang akan datang. Jadi ini wajib Anda melakukan sehingga selalu ada pemberitahuan. Ya. Jadi dengan melakukan subscribe, maka di sana Anda akan juga secara otomatis kehadiran Anda tersampaikan. Ya, Pak minta
Anda wajib melakukan itu sehingga pembelajaran itu selalu kita saling berkomunikasi, ya. Jadi ini tiap hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Yang berikut adalah untuk pembelajaran kita, ya. Untuk pembelajaran kita pada semester yang akan datang, ya. Pertemuan yang akan datang ini adalah tentang model daring atau luring kombinasi, di mana sudah disampaikan bahwa pembelajaran kita tidak hanya secara daring atau melalui dalam jaringan, ya, tetapi kita berkomunikasi juga dalam pembelajaran secara tatap muka. Itu pun nanti singkat 30 menit saja kita di sekolah, ya, karena kita mengikuti protokol kesehatan, ya. Jadi seperti itu. Ada kombinasi, ya, kombinasi. Ini rencana pelaksana pembelajaran yang akan kita lalui pada hari-hari mendatang. Nah, kita lihat teman-teman, ya, apa saja yang akan kita bahas untuk proses pertemuan pada minggu yang akan datang, ya. Yang pertama adalah kita perlu memahami kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 3.1 memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Dan untuk indikatornya adalah mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model, ya. Kita akan belajar di sana. Ini untuk seni rupa, ya. Dan 4.1 juga mengatakan demikian, menggambar menggunakan model dan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Pada kelas 7, teman-teman diajarkan tentang bagaimana berkarya seni rupa, yaitu tentang membuat kertas, ya, ragam seni, ragam hias, ya, itu Anda buat. Tetapi ini sekarang Anda menggambar model. Apa saja yang akan kita lihat di situ, ya, seperti itu. Ini untuk pemahaman Anda tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ya. Lalu yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkarya seni rupa, yaitu pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menuliskan narasi tentang unsur prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model yang berbagai bahan. Ya, kita semakin dipacu untuk berkarya seni di sini. Inilah tujuan pembelajaran. Nah, materi pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang itu tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model dengan berbagai bahan, ya, praktek menggambar. Ini materi pembelajaran. Jadi teman-teman bisa nanti mencarinya. Nah, teman-teman, yang berikut ini adalah metode pembelajaran. Ada 3 metode yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah metode, pendekatan, dan model pembelajaran, ya. Di sini di bagian metode, Flypad Classroom modifikasi. Nah, Classroom ini sangat mudah sekali juga. Teman-teman akan diajarkan tentang bagaimana penggunaan Classroom, ya. Ini kakak-kakak kelasmu yang sudah tamat semester lalu Pak gunakan untuk belajar di sini. Jadi Pak tinggal mengirimkan soal, Anda kerja, lalu kirimkan kembali ke sana. Absen juga bisa melalui Classroom. Dan yang berikut juga Google Form, ya, Google Form. Nah, Google Form ini juga sama. Nanti Anda absen di situ, ya, tugas dikirim di situ, tanya jawab di situ, dan kita belajar di situ. Yang berikut adalah kuis. Kuis ini juga begitu, ya. Ya, Pak akan menyuruh Anda untuk bisa mendownload itu aplikasi kuis, ya. Jadi contohnya Pak memberikan soal, apa yang dimaksud dengan model, menggambar model. Nah, di situ teman-teman akan menjawab. Nanti Pak memberikan waktu kurang lebih contohnya 30 detik. Maka harus Anda menjawab selama 30 detik. Kalau lewat dari situ, maka otomatis nilai Anda akan berkurang. Karena apa? Semua teman-teman akan melihat, ya, saat kuis terjadi itu semua teman-temanmu akan melihat, ya, kamu punya nilai berapa, Pak akan langsung masukkan pada absen penilaian, ya, pengetahuan, ya. Nah, di situ. Nah, teman-teman, jadi
baik kuis, WhatsApp, Google Drive, ini semua Pak dan guru-guru lain sudah pelajari. Selama 3 hari, Yayasan Pusat di Jakarta melakukan diklat ya tentang pembelajaran daring ini. Jadi guru-guru semua itu sudah mendapatkan sertifikat ya. Itu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi jangan ragu bahwa nanti Pak akan membingungkan Anda, tidak ya. Segala sesuatu pasti ada solusi. Jadi kamu jangan bingung, yang penting kamu siap, sedia untuk selalu belajar. Jadi jangan ini menggunakan WhatsApp lah begini saja biar lebih mudah, tidak ya. Kamu lahir di perkembangan zaman seperti ini, kamu harusnya terus belajar menggunakan aplikasi-aplikasi, bukan hanya TikTok ya. Kebanyakan hanya TikTok ya, akhirnya memudahkan Anda untuk tidak membuat Anda untuk tidak berkembang. Jadi ini metode yang kita akan gunakan. Pendekatan yang kita gunakan adalah scientific approach ya, itu pendekatan ilmiah. Nah, model pembelajaran tadi di awal RPP itu adalah daring dan luring ya. Nah, teman-teman, yang berikut ini adalah sumber belajar. Nah, ini ada buku seni budaya yang biasanya kita pakai di sekolah. Anda bisa nanti mendownload di sini ya. Nanti Anda masuk di Google, Anda cari buku siswa seni budaya kelas 8 ya, kelas 8 edisi 2017 bab 1 tentang penerapan ragam hias, atau nanti bab 2 begitu. Nanti akan keluar. Ini Pak memberikan halaman 2 sampai 145. Ini berarti satu buku ini penuh. Anda mendownload, Anda bisa belajar di situ. Semua sudah ada, Pak sudah download juga ya, begitu. Yang berikut juga ini kita belajar di YouTube. Nanti Pak akan memberikan link khusus. Ini sudah ada link juga di sini ya. Contohnya menggambar buah apel. Bagaimana cara Anda menonton di YouTube dan Anda akhirnya menggambar, ikut mewarnai. Jadi cara, kreativitas. Nah, lalu yang berikut ini tadi interaktif quiz, Google Form atau quiz. Ya, ini contohnya gambarnya di sini di bawah, quizzes. Jadi teman-teman akan diminta mendownload aplikasi ini ya. Mudah ya. Jadi belajar teman-teman mau tidak mau Anda harus berkorban waktu untuk berproses di tengah ini. Kalau tidak, kamu akhirnya tamat SMA ataupun naik ke kelas 3 dan akhirnya masuk SMA dan tamat, kamu tidak punya pemahaman sama sekali. Padahal sudah berkembang. Jadi ikuti apa yang Pak sampaikan supaya Anda tidak bingung. Nah, yang berikut ini adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini kamu bisa menggunakan Android, laptop atau komputer ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, proses pembelajaran. Ada beberapa syarat atau langkah yang harus dipatuhi selama berlangsungnya proses pembelajaran daring, antara lain. Nah, bagian pendahuluan ya, bagian inti pembelajaran dan bagian penutup. Ya, ada 3 ini apa yang kita lihat ya. Nanti pada bagian pendahuluan ya, Pak akan memberikan yang pertama membuka dengan salam seperti tadi. Saya memeriksa kehadiran. Kita berdoa dulu ya. Ada religius, kita berdoa dulu, saling menyapa. Bisa juga melalui WhatsApp dan lain sebagainya ya. Lalu itu Pak akan mengingatkan Anda untuk bisa tetap di rumah ya dan belajar di sana dengan menggunakan buku yang sudah disiapkan ya. Yang sudah Pak sampaikan di Anda untuk Anda persiapkan secara mandiri. Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ini hal penting yang harus ketahui di bagian pendahuluan. Bagian inti di sana kita akan belajar, ya belajar. Jadi ke depan Pak tidak akan menjelaskan lagi ini, ya. Jadi Pak akan tinggal memberitahukan tujuan pembelajaran. Lalu setelah itu materi pembelajaran. Nah, Anda langsung mulai belajar dan bekerja, mengerjakan tugas dan mengirimkan pada tepat waktunya. Nah, yang berikut adalah bagian penutup. Bagian penutup di sini Pak juga bisa memberikan seperti tadi, memberikan kuis ya, memberikan tes secara tulis, narasi, pemahaman, atau menggambar ini ya. Meminta siswa menjawab kuis di Google Form ya. Jadi teman-teman kita ya akan banyak belajar ya. Nah, Pak memberikan umpan balik ya agar kita saling komunikasi. Ya, Pak memberikan tugas lain seperti nanti Anda juga akan menggambar dan itu bisa Pak akan suruh Anda untuk membuat dalam bentuk video konten. Ya, tidak hanya Pak seperti ini Pak posting di YouTube, tapi Anda diminta juga untuk menggambar bagaimana cara menggambar. Jadi mulai dari menyiapkan alat, bahan sampai akhirnya jadi itu harus di video dan buatkan dalam video pembelajaran. Ya, harus sampai bagus ya, harus kreatif.
pada pandemi ini. Jangan karena corona jadi kita tidak tahu apa-apa, ya. Jangan memacu otak supaya Anda bisa belajar. Baik teman-teman, kira-kira itu beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui agar nantinya dalam proses pembelajaran daring di hari-hari mendatang Anda tidak akhirnya bingung dan Anda tidak malas-malas, ya. Ingat, kemarin itu ada yang tidak naik kelas, ya. Ada yang tidak naik kelas. Karena apa? Malas kerja tugas, mengumpulkan portofolio, tidak mengumpulkan portofolio, dan guru memberikan tugas untuk siswa. Anda merasa bahwa ini tugasnya bukan untuk saya, ya. Jadi buang-buang rasa malas itu dan berjuanglah, ya. Karena pada semester ini akan benar-benar melihat siswa yang benar-benar berjuang, ya. Berjuang. Karena ingat, guru menyiapkan proses pembelajaran daring ini bukanlah hal yang mudah. Sangat sulit untuk guru mempersiapkan agar Anda bisa belajar dengan baik. Tapi kalau Anda santai, maka risikonya Anda tanggung sendiri. Maka ini Pak tidak akan informasikan lagi, tetapi kamu harus selalu membuka dan menonton dan melihat kembali apa yang Pak sampaikan pada awal pembelajaran. Karena selama 6 bulan ke depan, Pak tidak akan menyampaikan seperti ini lagi. Ini teknis pembelajaran ke depan. Nah, sehingga nanti akan kita mulai dengan pembelajaran. Pak hanya secara langsung menyampaikan tujuan seperti tadi, langsung masuk pada materi, memberikan tugas, dan akhirnya Anda mengumpulkan tugas. Jadi seperti itu. Tidak lagi Pak menyampaikan teknisnya seperti ini. Jadi harap kamu paham baik-baik dan mempersiapkan diri. Ya. Oke, selanjutnya adalah bagian penutup. Kemarilah sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, terutama tatap muka pertama kali pada suasana COVID-19 ini, baik teman-teman di rumah maupun Pak di sini, kita pun akhirnya bisa berjumpa melalui aplikasi YouTube, ya. Ya, Pak berharap dengan melihat wujud diri Pak seperti ini, berarti itu ada maksud bahwa Anda bisa melihat Pak dan kita saling berkomunikasi secara langsung walaupun melalui media. Begitu juga nanti pada hari-hari yang akan datang kita akan tatap muka di sekolah. Mengapa Pak melakukan dengan cara seperti ini? Karena kalau hanya tatap muka 1 kali dalam seminggu rasanya kurang pas, ya. Karena apa? Itu nanti akhirnya materi yang Pak sampaikan akhirnya tidak tersampaikan dengan baik, ya. Maka semoga Anda senang dengan proses pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama mengakhiri pembelajaran pertemuan kita hari ini. Dan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan kembali izinkan Pak untuk memimpin doa ini dalam ajaran Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik membimbing dan menemani kami dalam pertemuan pertama pembelajaran daring dalam jaringan ini. Kami begitu berbeda tempat yang dari mulanya kami selalu saling menatap, berbicara satu dengan yang lain. Namun kali ini kami hanya bisa melalui media pembelajaran seperti ini. Semoga apa yang kami temukan pada pembelajaran hari ini
sungguh berguna bagi kehidupan proses perkembangan diri kami di hari-hari mendatang. Berkatilah anak-anak kami di rumah dan orang tuanya, semoga mereka tetap dalam keadaan sehat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa Pak sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker bila keluar rumah, dan stay at home. Dan yang terakhir, jika Anda melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas, yang pertama adalah cuci tangan, mengikuti protokol kesehatan agar Anda aman, keluarga aman, dan hidup kita aman. Oke, selamat pagi, bye-bye. Terima kasih, dan sampai jumpa minggu depan.